AudioJungle. Saya recording. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya yang hadir pada malam hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat Zoom. Insyaallah semoga menjadi seduluran, kekancan, dan semoga malam hari ini kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan semoga juga teman-teman bisa menyerap ya ilmu yang insya Allah nanti kita belajar bersama. Di sini saya tidak mahir, tapi insya Allah kita belajar. Insya Allah dengan belajar ya kita bisa tahu ya apa yang kita belum tahu. Baik, di sini ada mentor utama yaitu Kosutes. Jadi kita ada kelas bimbingan yaitu kelas Explore You. Jadi teman-teman nanti di situ juga bisa belajar dari nol ya, dari nol sampai teman-teman berhasil ekspor. Jadi insya Allah kita ada timeline ya. Artinya timeline ini ada kerjaan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan ini teman-teman harus ngapain aja. Ini insya Allah kalau teman-teman praktek 4 bulan itu teman-teman bisa sukses untuk ekspornya. Jadi teman-teman nanti insya Allah di akhir sesi saya jelaskan juga. Dan pada malam hari ini untuk mentor utama tidak bisa hadir. Dan pada malam hari ini langsung saya menghandle. Dan pada malam hari ini juga nanti kita praktek ya, cari komoditas, lalu cari demand, lalu juga cari buyer ya. Dan nanti juga saya jelaskan juga tentang HS code ya, nanti saya jelaskan sedikit lah di tengah-tengah kita belajar nanti. Baik, di sini Mas siapa nih? Bentar, Mas Kurdi ada nggak ini? Bisa bantu ya? Bisa dibantu Mas Kurdi. Yang nggak ada mic-nya, nggak ada suaranya di anu Mas ya. Di infoin klik dial sebelah kiri ya. Biar nanti pada yang lain pada respon. Baik, kita lanjut ya. Kita lanjut. Jadi di sini teman-teman yang hadir pada malam hari ini coba komen ya di bawah. Ini masih pemula apa udah pernah pada ekspor nih? Coba komen ya. Biar saya tahu nih harus gimana nanti. Pemula apa udah pernah ekspor atau udah proses ekspornya? Ini rata-rata seperti apa nih? Matsari pemula nih. Terus siapa lagi nih? Pemula, Pak Agung, Mbak Tri pemula. Oke. Admin buset nggak direspon nih room chat. Sabar ya, sabar. Sabar itu nanti itu bisa memulai proses kita. Benar ya, benar. Oke, Mas apa nih ya? Mas Kurdi, tolong ya dibantu ya. Untuk chatnya, infoin aja, klik dial sebelah kiri tanda mic itu nanti bisa untuk buka untuk mic-nya. Kalau yang nggak buka berarti nggak pernah ikut Zoom nanti. Oke, pemula ya rata-rata. Baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir ya pada malam hari ini dan luar biasa ada 35. Biasanya kita ada 200, 300, 400 ya yang hadir. Tapi pada malam hari ini mungkin baru ada kegiatan mungkin ya. Baik, saya stop ya untuk chatnya. Silakan ikutin yang apa di info sama Mas Kudi ya, klik tanda mic sebelah kiri atas nanti itu ada ya. Ada untuk supaya ada suaranya. Baik, di sini saya tidak memberikan materi yang full ya, karena di sini langsung saya praktek ya. Kalau sama mentor utama itu nanti biasanya ada materinya, tapi nanti pada malam hari ini kita full praktek, cari komoditas, lalu nanti cari demand, lalu cari buyer juga. Saya tidak lama-lama, insya Allah nanti sekitar 8:30 ya, karena saya juga lagi kurang sehat ini pada malam hari ini. Tapi insya Allah bisa lah untuk berbagi. Saya cari dokumen saya dulu ya. Teman-teman boleh komen ya. Di sini teman-teman dari mana aja. Nanti saya cari komoditasnya. Sambil saya carikan ini ya. Silakan komen dulu dari mana teman-teman. Kira-kira nanti saya cari komoditasnya. Oke.
Pangkal Kerinci Riau. Oke, ada Jakarta, Kota Bandung, Bekasi ya. Bekasi, Jogja. Oke, kita cari Jogja ya coba ya. Mojokerto, ini Kebumen ngomongin apa sih? Nggak kedengaran. Pangkalan Kerinci Riau. Oke. Oke, yang ikutin instruksi insya Allah bisa suaranya. Oke. Baik, kita lanjut ya. Di sini teman-teman tadi ada yang nanya Jogja gitu. Oke ya, bentar. Oke, kita cari komoditas Jogja ini ada apa sih? Ini kelihatan ya, teman-teman. Yogyakarta. Oh ini, Provinsi Yogyakarta ini ada apa nih? Ada Kulon Progo, ada Wingko, Maju Lestari, padi, peyek, udang, terus peyek rengginang, gula, melon, cabe, padi ini banyak banget ini. Ini Kulon Progo, terus Bantul nih, Jogja Bantul ada bawang merah, ada bawang merah banyak, pisang rojo, pisang rojo nih. Sari jahe, jamu gendong, perikanan, getuk. Wah, mantap ini. Ini orang-orang Jogja nih sebenarnya banyak komoditas ya. Kemarin kita ketemu member yang ada di Jogja juga punya apa nih? Punya produk-produk juga kayak hiasan juga gitu ya. Kue cucur, wah, mantap ini. Ada lagi mana lagi nih? Sudah open tadi nggak ada suaranya, ya makanya ikutin aja instruksi ya, nanti biar kedengaran. Oke, ada lagi dari mana? Bekasi, oke ya, Bekasi. Terima kasih Mas Kurdi untuk bantuannya. Oke, cari Bekasi ya. Nih, Bekasi nih ada nih. Tuh, Bekasi. Ada uli singkong, telur asin, keripik singkong. Jadi teman-teman, kemarin kita pernah ikut ya, ikut ada pameran di Jogja, Jogja di Tangerang ya. Dan itu singkong mentah ya, singkong mentah. Ada juga yang udah dibuat kayak keripik gitu. Ada juga kerupuk-kerupuk itu apa ya, sampai miliaran rupiah ya waktu pameran itu. Nanti teman-teman nanti ada Oktober, insya Allah nanti di kami di Explore nanti juga ada ikut pameran untuk teman-teman silakan nanti bisa ikutin nanti juga ya. Baik, ada lagi tadi ya, Bekasi tadi, banyak tadi Bekasi, terus ada lagi, coba kita cari lagi ya. Coba teman-teman dari mana aja nih lagi tadi? Bekasi, Jember. Jember itu ikut mana Jember, Mas? Apa Ibu Tanti Jember mana ya Jember? Jember. Nih, Jember nih. Jember ikan asap tuh. Ikan asap, terus budidaya ikan lele, tuh industri tempe, kerupuk semangka, terasi ikan laut ya, kerupuk ikan, ikan pindang. Mantap ini. Tangerang. Oke, saya cariin Tangerang ya. Tangerang. Oh, Tangerang ada nih. Kacang sangrai, keripik pisang dan kerupuk. Nah, ini banyak banget ya. Kalau kemarin keripik-keripik ini bisa diekspor juga ke Malaysia. Oh iya teman-teman, saya ini ya, saya share nih sosial media saya juga nih. Nih sosial media saya nih, biar teman-teman nanti bisa mengikuti juga. Nah itu ya, Abdurrahman Aziz New. Oke, kita cek lagi daerah mana lagi nih. Tadi Tangerang, Palembang. Oh ada Palembang. Oke, Palembang. Ada apa sih Palembang? Palembang. Palembang itu masuk Sumatera mana ya? Sumatera Selatan ya. Lampung Selatan, Sirana Palembang. Kalau apa ya? Kalau ingat Palembang, saya ada member ya, member Exporio itu dia dari Palembang dan apa ini kemarin ekspor cincau kering hitam. Jadi ekspor cincau kering hitam itu dapat bayar dari Facebook ya, dapat dari Facebook dan itu teman-teman bisa cari juga nanti. Cara-caranya insya Allah nanti saya share juga di TikTok. Di ini juga ada kok di kelas juga udah lengkap dan itu dapat supplier dari Zoom. Nah, kalau teman-teman ketemu Zoom sama orang ini baik-baiklah ngomong, maksudnya diskusi mengaju apa
ngobrol dengan baik, insya Allah nanti bisa kok ketemu sama calon-calon calon-calon supplier. Nah kemarin member kita yaitu dari Explore itu ketemu supplier di chat Zoom dan langsung ke WA ya. Dan itu dari Palembang itu belum pernah megang produknya, belum pernah megang produk cincau kering hitam dari Jawa. Jadi suppliernya Jawa, member kita itu ada di Palembang. Dan itu alhamdulillah cuman dikirimi foto-foto aja dan itu dipromosin di Facebook ya. Facebooknya dari Kamboja. Nanti saya ada gambarnya. Dan itu bagus lagi itu dia transfer ya si buyer itu transfer 100% TT ya, transfer telegrafik. Artinya TT itu ke ke banknya sendiri. Ke bank buyer ke bank member sendiri itu ke bank buyer itu 110 juta lebih. Dan itu 100%. Enggak perlu jadi teman-teman kalau misal kok enggak pede, enggak bisa bahasa Inggris, enggak pede, enggak bisa nggak bisa ngomongnya harus seperti apa. Nah itu nggak perlu khawatir. Nanti insya Allah kita juga ada kelas bimbingannya. Jadi dari si buyer tadi sama si member itu benar-benar nol bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Ya kalau secara umum ya yes, no, oke seperti itu aja. Dan ini jadi si member ini tadi komunikasi dengan buyer, komunikasi dengan dengan supplier ya, dan dia benar-benar belum pernah pegang produknya dan alhamdulillah dipercaya juga sama supplier karena komunikasi dengan baik. Komunikasi dengan baik itu tidak melulu jualan ya. Artinya tanya kabar, gimana, sedang apa, kira-kira produksi apa. Nah, itu teman-teman harus lakukan juga. Kalau teman-teman ngobrol aja pertama aja udah marah-marah, udah menimbulkan kesan yang nggak baik, nggak bakal sukses. Itu udah terjadi banyak dengan member-member kita. Dan alhamdulillah Mas Arif ini ya, nanti saya share juga untuk gambarnya juga. Dan itu 100% tadi dapat 110 juta lebih untuk ekspor cincau kering hitam. Dan ini sudah proses juga untuk ekspor ini ya, wood pellet ya. Baik, kita lanjut ya. Oke. Ada yang punya kopi nggak di sini? Nanti kita juga cari produk-produk kopi ya. Siapa di sini yang kotanya atau daerahnya yang banyak kopi ini? Malang, oke. Kita cari Malang ya. Di Malang ini ada apa sih sebenarnya? Oke, kita cari aja ya. Malang, oke. Malang itu Jawa Timur ya. Malang. Oke. Paso Malang, Subang. Ini banyak ya. Dari Jawa-Jawa nih ada Kebumen, ada Purworejo, nih Watu Malang, Malangan, dan banyak banget ini teman-teman. Maksudnya teman-teman kalau punya data itu nggak perlu repot ya, nggak perlu repot itu artinya harus cari-cari saya harus ekspor apa nih, nggak tahu nih kompetisinya apa. Nah kalau di sini teman-teman nanti bisa cek aja di sini. Nanti ini ada datanya ada di ekspor ya. Nanti teman-teman tinggal ketikin aja daerahnya. Baik, ini ada Pemalang. Oh, pokoknya banyak ya. Jadi teman-teman nanti tinggal cari-cari aja di sini. Nih, Malang, Pemalang, pokoknya banyak banget ini. Nih, Pemalang, Tegal, Tegal yang dari Jawa Tengah. Ini banyak banget ini. Tuh, kopi, ada kopi dari Cuidiau. Oke. Oke. Jadi kita habis ini kita cari ya, ini ya. Oke, kita cari INSW. Jadi teman-teman setiap produk itu ada HS code-nya. HS code-nya ini artinya produk saya ini tergolong kemana nih? Nah, nanti teman-teman belajar di sini. Biar teman-teman tahu ya, oh ternyata HS code itu kerjanya seperti ini. Nanti ya. Jadi kalau tahu teman-teman HS code, nah nanti teman-teman tahu nih, oh ternyata produk kopi saya ini tergolong di HS code ini. Nah nanti HS code ini fungsinya kita bisa nyari ya, nyari di data-data dunia. Nanti saya praktekin juga.
Nah, ini sinyalnya ini lagi apa nih? Turun nih. Oke, kita ini ya buka ini ya. Ini udah muncul ya. Ya, jadi teman-teman, ya teman-teman tadi produknya apa? Kopi ya. Cari kopi di sini. Nah, kopi ini, nah teman-teman ini ya, apa? Baca di sini. Jadi teman-teman ini produknya tergolong apa? Contoh nih 0901, yaitu urean barangnya itu seperti ini: kopi digongseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak, sekam dan kulit kopi mengganti kopi, mengandung kopi dengan perbandingan berapapun. Nah, ini termasuk HS code ini. Ya, ini pahami dulu ya. Jadi ada juga nih sekam dan kulit kopi. Ini HS code-nya juga beda. Nah, HS code-nya masuk di sini 09, 01, 90 dan 10. Ya, paham ya? Termasuk teman-teman punya barang apa nih di sini, coba nih. Ada yang lain nggak nih kira-kira? Tadi ada produk kopi. Tadi ada produk apa lagi nih? Nih ada kopi, tuh kopi itu banyak ya. Nah ini ya, ada ini 2110 ekstrak, esen dan konsentrat dari kopi. Nah ini beda-beda ya. Dan ini sangat penting nanti untuk mencari data juga di apa nih, di data dunia juga. Oke, kita udah ketemu ya HS code-nya. Kita tadi belajar HS code-nya, udah dapat 0901. Nah, sekarang kita cari ya. Kita cari. Nah, kita cari di sini. Nah, ini trade map ya, .org. Nah, teman-teman cari aja di sini. Kalau ini di TikTok saya udah bahas juga kemarin, mana ya? Ini ya. Mana ya? Ini langkah cari buyer untuk ekspor ini juga sudah saya bahas. Di situ juga udah dijelasin juga. Nah, di sini kita juga praktek juga. Dan di sini teman-teman silakan pastikan login ya. Pastikan login ini free dan teman-teman bisa mencari juga nanti. Oke, sebelum kita cari buyer, kita cari potensi juga. Jadi kira-kira potensi produk saya ini ada ini enggak, potensinya enggak, ada penjualnya enggak. Oke. Kita di sini cari other ITC tool. Nah, di sini ada nih ekspor potensial map. Kita klik di sini ya. Oke, kalau udah diklik di sini, teman-teman silakan cari produk. Nah, ini produk. Nah, ini for exporter. Nah, kita klik aja Indonesia karena kita kan dari Indonesia ya. Kita klik Indonesia di sini. Nah, di sini akan keluar teman-teman. Di sini akan keluar produk-produk teman-teman nanti. Ya, contoh kita pakai Gap Card aja. Nah, ini banyak banget nih. Nah, ini kan ada 20 ya. Teman-teman bisa tambahin aja di sini. Ini sampai 40 juga bisa nih. Nah, ini ada banyak nih motorcycle tuh, motor, terus perhiasan. Banyak ya di sini ya. Termasuk ada kopi nih. Ini kalau bacanya gini ya. Kopi ini, oke, kita klik aja. Kopi ini 1,4 billion ya, billion dolar nih. Dan baru terrealisasi itu 890 miliar dolar. Dan masih kekurangan 740 miliar dolar ya. Dan ini teman-teman potensinya luar biasa dan gede banget. Nah, habis ini nanti kita cari kira-kira negara mana yang membutuhkan kopi. Oke, gitu ya. Kira-kira nanti negara mana aja nanti yang membutuhkan kopi. Oke, ada juga nih aparel. Teman-teman punya baju-baju. Ini banyak ya. Terus ada chemical. Nah, kemarin ada yang member expert juga ada chemical ya. Terus ada elektronik. Nah, ada fish yang punya ikan. Coba siapa di sini yang punya ikan? Kita cek aja di sini. Tuh, potensinya itu 2,4 billion ya. Nah, kalau yang aktualnya udah terrealisasi ya. Ini 1,4 billion dan yang masih
kurang ya, 1,4 billion dolar. Nah, websitenya ini ya, TradeMap. Nah, ini TradeMap saya share nih ya, websitenya ada di TradeMap. Teman-teman bisa cari kok nanti. Oke, nah seperti itu ya. Nah itu cara cari demand-nya. Cara cari demand tadi, contohnya tadi adalah coffee ya. Kita tadi coffee udah dapat HS code ya. Mana nih? Kopi. Oke. Kopi tadi HS code-nya berapa? 0901. Nah, ini fungsinya kita cari di sini. Nah, ini kalau udah di sini teman-teman cari yang impor ya. Cari yang impor, terus bukan yang ekspor ya. Impor. Nih 0901. Nanti akan ketemu nih HS code-nya. Dan ini semua berlaku di seluruh dunia ya. Nah, ini ketemu ya. Tadi teman-teman udah baca tadi 0901 yang ini satu ini tadi ada di sini. Ada yang 0901 90 10. Nah, ini ada juga keterangan di sini. Oke. Udah paham ya? Nih. Oke, ini udah dapat. Nih udah dapat kopinya. Nanti bayarnya. Oke, kita cek aja di sini. Trade indikatornya kita klik aja trade indikator atau teman-teman bisa pilih yang lain juga ada di sini. Oke, nah ini adalah negara-negara yang yang importir ya, yang sangat membutuhkan produk kopi. Nah teman-teman ini bisa cari nih ada Amerika, Jerman, Perancis, Italia, Belgia, Kanada, Jepang, dan ini teman-teman bisa bisa dipraktekkan juga. Oke, kalau udah seperti ini teman-teman bisa nih cari kompaninya. Nah, ini udah keluar nih. Ini cari bayarnya ya. Contoh tadi coffee ya. Nih kita coffee bean ya, satu nih. Kita klik di sini. Oke, kita nunggu sinyal dulu ya. Oke, kalau kita udah pilih coffee bean roasted, terserah nih. Ini ada kategorinya, teman-teman tinggal pilih aja. Nah, ini ada websitenya. Nah, contoh pilih ya Tan Hamar AM. Nah, ini data valid dari PBB ya. Ini data valid dari PBB. Dan misal teman-teman ketemu ini kan susah nih. Gimana nih? Nah, tinggal ada nih, ada bahasanya. Tinggal bahasa Inggris aja di sini. Kita klik aja bahasa Inggris. Nah, kontak asis ini. Dan ini selamat teman-teman bisa mendapatkan buyer lewat ini. Nah, kalau ini satu-satu ya. Nanti saya ajarin juga gimana supaya mendapatkan bayar secara banyak dan otomatis. Nanti menggunakan aplikasi ya. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Cari HS code-nya dulu, kira-kira produk kita itu termasuk HS code berapa. Nah, kalau udah ketemu, nanti masukkan di TradeMap. Nah, tadi udah ketemu 0901 yaitu kopi. Nah, ini udah ketemu. Tadi kan ada rincian di sini ya. Kopi digonseng atau dihilangkan kafeinnya maupun tidak nih. Kopi tidak digonseng ada juga nih di sini. Nah, yang ada penjelasannya lengkap. Nah, habis itu nanti teman-teman cari di sini, lalu carilah ini dapat perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan kopi. Nah, teman-teman paham ya. Nanti ini berlaku juga produk yang lain ya. Misal apa nih? Pisang. Nah, nih pisang nih, ada nih pisang, termasuk pisang yang tidak cocok dikonsumsi langsung sebagai buah segar atau dikeringkan. Ini juga ada di sini ya. Bebas ini, teman-teman pokoknya cari dulu HS code-nya, nanti ketemulah di TradeMap tadi. Nah, nanti tujuannya untuk mencari buyer ya, seperti itu. Teman-teman silakan boleh tanya-tanya ya di chat, nanti sambil saya jalan, sambil saya jawab juga. Baik, oke, selanjutnya kita juga habis ini nyari kira-kira harganya berapa gitu ya. Oke, kembali lagi di TradeMap. Oke, kita hapus ini. Nih linknya saya share ya. Linknya saya share. Nah, ini linknya saya share untuk TradeMap-nya. Silakan teman-teman daftar kalau belum punya data loginnya.
Oke, kita cari harga. Harga di kira-kira harga untuk produk kita tuh berapa ya? Nah, kita cari ya di sini order ITC tool. Nah, balik di situ lagi. Kita cari market price information. Nah, kita klik aja di sini ya. Oke, nah di sini teman-teman bisa cari. Nah, ini ada all sektor. Nanti teman-teman pilih produknya. Kira-kira apa nih? Nah, di sini banyak nih. Misal kopi, coba ada enggak? Ini untuk buah ini. Oke, banana coba ya. Banana. Banana. Oke, udah ketemu ya. Oke, kita klik price ya. Nah, ini akan keluar datanya yaitu harganya 0,48 US dollar per kilonya. Ini harga banana ya, harga pisang. Pisang biasanya yang banyak dicari itu adalah pisang-pisang Cavendish. Nah, ini data-datanya, data-data harga ada dari Afrika, ini berapapun ini ada. Teman-teman bisa ini kok, bisa download juga Excel-nya, PDF-nya juga bisa. Nah, ini untuk perbandingan harga. Nah, untuk cari harga sebenarnya enggak di sini aja, di Alibaba juga ada, di yang lain juga ada. Nanti di kelas apa, di kelas bimbingan nanti teman-teman bisa apa, bisa praktek juga nanti. Baik, seperti itu untuk penjelasan cari demand, cari market harganya, cari bayarnya. Nanti habis ini teman-teman kita ada sesi tanya jawab 5 menit. Nanti habis itu saya praktekin juga gimana cari bayar secara otomatis dan banyak. Baik, seperti itu ya. Silakan kalau mau ada yang tanya-tanya boleh di chat aja ya. Sambil saya siapin nih biar teman-teman keren nanti. Ekspor Dremagot. Kenapa itu? Ekspor Dremagot kenapa? Kayaknya kalau dari kemarin kayaknya dia lartas ya, larangan terbatas kayak Magot. Coba cari di apa di Kemendak juga untuk apa nih infonya. Dremagot lartas. Itu untuk makanan apa itu kalau Dremagot itu? Untuk makanan burung ya. Pernah nggak Mas ekspor barang di reject? Nah, kalau dari info dari member belum pernah ya. Pakan alternatif ternak, oh mantap itu. Untuk eksportir, apakah perlu punya AP? AP apa? Kepanjangannya AP apa? Sebenarnya eksportir itu hanya butuh dua, ya, hanya butuh dua invoice, angka pengenal ekspor. Sebenarnya enggak apa ya, kita cuma butuh dua tadi ya, invoice, packing list, cuman itu aja. Nah, nanti teman-teman nggak perlu punya AP juga nggak perlu. Tapi kalau teman-teman mau apa membuat legalitas itu juga bisa. Kalau membuat legalitas itu murah ya, cuman 50.000 aja. Jadi teman-teman 50.000 itu bisa untuk legalitas ekspor, nanti bisa daftar NIB juga, NPWP juga itu. Nah, kemarin apa nih si apa member yang dari Palembang itu juga menggunakan PT legalitas juga. Apa HS code setiap tahun berubah? Tidak, tidak akan pernah berubah. Karena itu udah tataran dunia ya. Tadi kan ditentukan harganya, Kak. Lah, gimana dengan biaya-biaya yang lain seperti kelengkapan dokumen-dokumen. Nah, kalau di kami di kelas itu udah kita siapin ya invoice, packing list, terus shipping instruction, performa invoice itu udah saya siapin, udah kami siapin. Ini teman-teman tinggal download aja. Nah, itu nanti bisa dirubah-rubah. Dirubah-rubah itu artinya bisa dirubah nama perusahaan sendiri, bisa dirubah harga sendiri, bisa dirubah produk-produknya apa aja yang mau diekspor itu ya. Nah, kalau kelengkapan lainnya nanti tanyain sama si bayarnya, Pak, misalnya produknya apa ya? Daun pisang. Nah, kira-kira dari daun pisang di sana ini butuh dokumen apa, Pak? Nah, nanti kita siapin. Kalau nggak bisa siapin, minta ke forwarder. Tahu ya forwarder ya? Forwarder itu kalau jasa pengiriman gitu ya.
Jadi jasa pengiriman itu nanti juga membantu, namanya itu forwarder. Nah, insya Allah besok tanggal 14 Jumat kita juga meeting juga Zoom webinar sama sama jasa forwarder baru juga sama biaya cukai juga. Nanti insya Allah banyak membuka tentang forwarder, lalu nanti di biaya cukai itu seperti apa. Nah, tapi itu nanti khusus khusus untuk komunitas atau kelasnya. Baik, selanjutnya siapa yang mau tanya boleh ya. Kita di 4 menit lagi kita langsung praktek juga cara cari buyer. Saya rencana mau ekspor daun pisang. Bagus. Dari mana Pak Zul Hamzah? Kalau kemarin mentor kita itu ekspor daun pisang juga ke Jerman selama 6 bulan. Itu dapatin omset 112 juta. Dan itu sebenarnya daun pisang itu yang yang kelutuk yang batu ya. Daun pisang batu atau daun pisang apa namanya itu. Yang satunya lupa saya. Nah, yang penting yang penting itu panjangnya 100 cm dan lebarnya 30 cm. Dan nanti itu bisa bertahan sampai 30 hari. Nah, ada cara-caranya. Teman-teman nanti bisa belajar aja, rekamannya ada di Ada Ada di kelas nanti juga. Oke, 3 menit lagi. Silakan yang mau nanya. Kita habis ini praktek ya. Ini direkam nggak ya? Boleh minta filenya nanti. Ini direkam nanti. Pisang sepatu. Oh, oke, boleh. Mantap itu berarti. Oh, berarti dari Palu ya, Pak Mas Muhammad Zulhamsyah. Mas, gimana cara menentukan harga? Tadi udah ada ya. Tadi udah dapat menentukan harga di di saya jelasin tadi. Nanti ada juga harga dari Alibaba. Nanti di kelas itu lebih lengkap ya. Kalau di sini saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena pertama mentornya tidak hadir. Yang kedua, saya kurang sehat juga ini. Dan ini tadi saya 30 menit lah ya. Nah, ini sebenarnya kita 7 menit lagi tapi nggak apa-apa. Kita lanjut aja. Apakah ada grup ya Bang? Ada grup Facebook ya. Udah 1.600 lebih yang join. Kalau ekspor bukannya ada minimal quantity? Ada. Jadi nanti sebelum deal-dealan sama bayar, nanti ada surat kontraknya ya. Harus minimal quantity berapa gitu. Apakah harus ditentukan daunnya dari daun pisang apa aja? Iya betul. Rencana membantu desa Segi atau Dulu Selatan. Oh, mantap itu. Nah, Pak Rubianto dari mana nih kira-kira Pak Rubianto? Yang penting cari komoditas dulu, Pak. Kira-kira di daerah saya ini banyak produk apa, nanti cari cari demand-nya, Pak. Kalau mau join di kelasnya itu seperti apa, Mas? Nanti ya, nanti saya jelasin biar teman-teman nggak kagok juga penjelasan apa ini dari sini juga. Bangka Belitung, oh, ada Bangka Belitung. Oke, saya cariin ya, mumpung kita live ini. Bangka Belitung. Oke, Kepulauan Bangka Belitung nih. Pulau Bangka Belitung ini ada 134 produk. Oh, mantap. Oke, saya share ya. Biar teman-teman semangat ini belajar ekspornya. Oke, ini ada Bangka Belitung, ada beras, tuh ada beras, terus ada apa nih? Sirup nanas, padi ladang, beras aruk, beras merah. Wah, beras merah ini. Ubi kayu, kue kering, dodol, nugget. Banyak ya ini. Ini banyak banget nih dari Belitung ini, Bangka Belitung. Belitung ada keripik, nah keripik juga nih. Kalau teman-teman ada kerupuk-kerupuk mentah itu pasarnya gede banget. Kemarin berapa puluh miliar gitu ya transaksi ketika kita ada apa namanya, ada pameran di mana ya kemarin di Tangerang ya. Oke, oke 1 menit lagi ya. Bagaimana dengan virgin coconut oil? Nah, nanti cari demand-nya dulu ya.
Pak Rofiko ini nanya bagaimana nih apa gitu kan. Bagaimana cara ekspornya, bagaimana demand-nya, saya kurang paham ini. Tanyanya apa nih? Enggak jelas tanyanya. Harus yang jelas ya tanyanya. Kota Mentok, Bangka Barat. Oh ada nih. Mas, peluang permodalan buat ekspor dan kerjasama bagaimana caranya? Nah, sebenarnya teman-teman kita juga ada permodalan ya. Permodalan artinya teman-teman kalau butuh dana itu nanti bisa kerjasama dengan kami di Exporio. Nanti menggunakan pihak ketiga. Dan itu teman-teman permodalan itu tanpa bunga. Jadi nol bunga ya. Karena tidak memakai bank, karena hanya menggunakan perusahaan. Dan itu nanti bagi hasilnya ya 50-50, 50% bisa, 60% 40% bisa, 70% 30% bisa. Nanti tergantung juga kesepakatan dan produknya apa. Nah, nanti teman-teman kemarin juga ada yang ini ya. Nanti ini gini. Pertama, syarat wajibnya teman-teman sudah menjadi member Explore Yuk. Itu yang pertama. Karena itu nanti butuh ID member untuk mengajukan sebuah permodalan. Lalu yang kedua, teman-teman ini sudah mempunyai LC lah minimal. Ada order dari buyer atau ada PO lah dari bayarnya. Yang ketiga, teman-teman sudah punya komoditas. Komoditasnya apa nih? Misal kopi, misal daun pisang, misal wood pellet, dan yang lainnya. Nah, itu sebenarnya tiga syarat utama teman-teman sudah menjadi member, sudah ada LC minimal, ada PO, dan ada komoditasnya. Nah, misal kok saya udah ada LC, cuman mau produksi ini susah gitu ya, karena nggak ada uang. Nah, itu nanti juga bisa mengajukan permodalan. Nanti teman-teman tinggal ajuin aja. Nanti saya cek deh di mana tempatnya untuk ngajuin permodalan. Nanti saya share ya. Mas Asri mana ya? Di belakang kok ada Yai Asrori. Saya di ini ya. Saya di Sukabumi ini ya. Ini di belakang guru-guru saya ini. Cara jadi member gimana? Nanti saya infoin ya. Nah, kita belajar dulu gimana teman-teman. Yang penting paham dulu nih. Saya harus ngapain, cari komunitas dulu, HS code-nya berapa. Gitu. Oke? Oke, kita sebenarnya saya dua menit lagi ya, karena saya kurang sehat juga nih. Oke, saya sekarang praktek nih. Praktek cari buyer secara dari Google ya. Tadi kita prakteknya cari buyer dari Threadmap ya. Tadi udah paham teman-teman yang ngikutin dari awal harusnya udah paham ya. Tadi linknya sudah saya share. Ini saya share lagi deh. Linknya Threadmap ya. Nah itu kalau misal teman-teman nggak tahu nih Threadmap ini gunanya untuk apa, karena terlambat cari, bisa cari aja di YouTube itu bisa. Tapi kalau teman-teman butuh pembimbing atau pendampingan nanti ada di grup support ya. Oke, kita praktek sekarang ya. Oke, di sini tadi kita cari di Threadmap ya. Nah, sekarang kita cari di Google. Nah, di Google ini sebenarnya juga update. Mereka ini memberikan data juga update juga. Contoh di sini. Cari coffee ya. Jadi coffee importer ya. Tadi kan kita dapat datanya yaitu Amerika. Ingat nggak ya? Teman-teman ingat nggak tadi? Datanya itu tadi Amerika. Ini karena Google udah ada AI nih. Kita cari di sini. Oke. Nah, yang terlambat saya infoin lagi. Kok tiba-tiba nyarinya di USA? Ini data dari mana? Nah, dari sini. Oke, ini. Oke, kita ini ya, thread indikator. Nah, biar teman-teman tahu alur ya. Tahu alurnya biar teman-teman paham. Oke. Nah, tadi cari kopi, negara impor paling tinggi mana? Ini adalah Amerika, US ya. Teman-teman bisa juga cari Jerman. Nah, oke. Nah, ini adalah US. Jadi kalau carinya dengan bahasa Inggris, coffee importer ya, bukan ekspor, karena mereka yang impor ya dari produk kita. Nah, ini coffee importer in USA. Nah, ini teman-teman adalah data-data mereka. Nah, ini tutup karena ya biasalah. Kita kan terpaut berapa jam gitu ya dari sini ke sana. Nah, ini adalah data-data mereka. Ini data-data real juga nih. Dia mereka data real ya. Ini bisa dihubungin dan teman-teman bisa menerima juga nih. Contoh ini Sustainable Harvest Coffee. Ini ada websitenya nih, ada websitenya ya.
Nah, malam ini kita full praktek ya. 2,5 jam lebih nih kita praktek nih. Yang join akhir-akhir lah kurang beruntung nanti. Oke, kita nunggu aja dulu karena memang baru beberapa hari, baru tadi pagi ya, internetnya kurang bagus. Oke, tadi teman-teman cari coffee imported Indonesia. Datanya dari mana Indonesia tadi ya? Saya ulangi lagi biar teman-teman ngelotok nih, paham. Nah nih, ya di sini ini udah kelihatan ya. Ya mereka nih ekspornya nih 89 ini 9.786.287 dolar. Oke, paham. Dan ini ekspornya kemarin tuh 1625. Dia tuh masih kekurangan banyak banget ini. Nah, itu tadi ya. Cari ini di sini ada situsnya, nanti ada kontaknya, itu bisa cari. Nih, sanscristocafe.com. Nah, kalau model kafe-kafe ini apa ya? Mereka tidak terlalu membutuhkan banyak ya. Biasanya berapa ratus kilo, misal 500 kiloan misal per bulan. Termasuk kemarin ekspor daun pisang ke Jerman ke restoran itu juga selama 6 bulan ya. Itu juga 200 kilo, 150 kilo, enggak banyak gitu ya. Jadi kita nanti tercampur sama produk lain. Oke, ini kita loading ya, lagi loading. Yaitu caranya tadi ya. Pokoknya ini teman-teman udah tahu lah. Nah, itu caranya nanti cari kontak asnya. Nanti teman-teman bisa hubungin mereka. Nanti habis ini kalau udah udah lancarin nanti kita cari menggunakan aplikasi secara otomatis. Nah, kalau ini ya kita carinya kan satu-satu ya. Klik situs hubungin kontak 1. Nah, klik situs hubungin kontak 2. Klik situs hubungin kontak 3 dan seterusnya. Nah, ini memakan waktu. Makan waktunya panjang. Dan teman-teman harus nyimpan juga. Nah, nanti habis ini saya dimauin juga aplikasinya menggunakan Export Automation, pakai gunain aplikasi ya. Jadi sekali dapat banyak dan sekali juga kita bisa ngirim email dan WA ke perusahaan-perusahaan ini. Ini siapin dulu komunitas teman-teman nanti. Oke, ini masih loading. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut menggunakan aplikasi. Oke, ini kelihatan ya. Kalau nggak kelihatan nanti percuma saya pakai ini. Kelihatan nggak ini kira-kira? Aplikasi ya. Oke, kelihatan. Oke. Bentar ya. Kita nunggu nih. Sebentar. Oke, aplikasi nya mana nih? Belum datang nih. Siap, kelihatan. Daerah saya ada home industry, pot dari kayu. Oke, saya sambil ini ya, bacain. Cuman simpel aja, enggak ada modifikasinya. Sedangkan sebagai produk yang saya cari di Alibaba banyak modifikasinya. Apa harus dimodifikasi dulu, apa harus langsung diekspor? Sebenarnya banyak ya, nggak harus dimodifikasi. Banyak kok pot-pot yang kan ada di Alibaba, terus ada Amazon juga sebenarnya cari di situ juga ada, Pak. Oke, kelihatan siap. Nah, ini sinyalnya kalau kurang ini memadai ya. Tapi kita tunggu dulu aja. Oke, sambil teman-teman boleh naik-naik ya, boleh. Sambil saya ceritain deh. Kemarin saya ketemu mahasiswa di di Australia. Dan itu gabung kelas itu baru sebulan. Baru gabung kelas sebulan dan praktek, dan di Australia kerennya itu sudah bisa ekspor nanas ke Kanada, terus bisa ekspor pokoknya daerah Amerika ya. Itu nanas kemarin di bulan haji ya, itu sampai 3 kontainer 40 feet. Gede banget. Sampai kekurangan barangnya
itu cari di supplier atau produsen lain. Nah, ini buah-buah ini untuk supply di minimarket kayak Carrefour gitu, tapi di luar negeri ya. Dan ini teman-teman bisa sebenarnya. Yang penting teman-teman ini aktif dan praktek ya. Kalau sudah gabung itu aktif per praktek. Insya Allah 4 bulan itu teman-teman bisa. Tapi ini kerennya 1 bulannya. Dan tidak hanya itu aja ya. Kemarin juga ini buah, terus ikan ini ikan tuna basah dari Manado. Itu infonya terbaik ya. Tuna dari situ infonya terbaik dan ekspornya juga ke Kanada. Wah, pokoknya keren. Banyak banget ini. Nanti saya spill ya. Di mana? Di mana? Member-member yang sudah berhasil ekspor. Oke. Ini udah siap nih. Oke, kita cari Gmap ya. Nah, tadi kita dari mana nih? Tadi USA ya, USA United State. Nah, tadi kita cari coffee import ya. Coffee importer. Nah, kalau tadi kita itu kan satu-satu ya. Nah, kalau dengan aplikasi ini kita bisa banyak dapat datanya, perusahaannya banyak, nomor HP-nya ada, websitenya ada. Nah, kita nanti bandingin aja. Biar data nanti yang berbicara. Dan ini harus menggunakan ini ya, internet yang stabil ya. Nah, karena berhubung kayaknya hari ini aja nih, dari pagi, dari pagi ini nggak stabil nih internetnya. Nanti kita coba dapat data berapa lah nanti biar untuk contoh teman-teman nanti ya. Teman-teman boleh tanya-tanya ya di chat sambil nanti saya jelasin sambil saya jawab untuk pertanyaan teman-teman. Insya Allah nanti mungkin jam 9 kurang lah nanti saya jelasin untuk kelasnya itu seperti apa agar teman-teman nanti juga ada pembimbingnya, ada pembinanya. Ya insya Allah kalau teman-teman benar-benar praktek dan mau belajar serius, insya Allah 4 bulan insya Allah ya, sukses untuk ekspor. Oke, dapat nih Atlas Coffee. Nanti kita bandingin, ada nggak sih tadi datanya di yang tadi. Nah, nanti kita bandingin aja. Nah, tadi kan kita cari websitenya, ya websitenya ada nih Atlas. Terus ada nomor handphonenya. Terus ada emailnya juga. Kalau nanti dia ada email ya berarti ngasih email ya. Karena si bayar itu terkadang hanya ngasih nomor HP, alamat. Nah ini alamat. Terus kategori dia apa nih rata-rata di coffee shop ya. Oke, nanti kita sekitar 5 atau 10 lah ya, 10 data lah, biar nanti kita bisa terbuka, oh ternyata alurnya tuh ke sini, 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 biar teman-teman nanti paham. Oke, teman-teman boleh tanya-tanya ya, boleh tanya. Atau mau sepanteng dulu juga boleh, biar kelihatan nih. Oke, baru 4, nah 5, nanti saya ajarin cara bacanya, biar kelihatan. Harus bacanya gimana biar teman-teman nanti ya paham lah. Intinya ya biar paham. Oke, 6. Nah, nanti sampai tunggu 10 juga boleh ya. Kalau saya serius mau belajar, langkah berikutnya setelah Zoom ini apa Bang? Nanti ya, nanti saya infoin. Insyaallah jam 9 nanti ya. Sambil saya jelasin ini, teman-teman boleh tanya-tanya kok. Yang lain juga boleh. Oke, 8. Saya udah dapat 8 ya. Kalau pupuk organik cair, apakah ada pangsa pasarnya? Perizinan lengkap, hasil lab lengkap ada, Pak. Tadi waktu praktek ada nih. Ada. Cari demand-nya, insya Allah ada. Yang penting tahu Pak Sadiasa ini tahu nih HS code-nya berapa. Oke, kita cukupin 10 ya. Oke, bentar, kayaknya nambah satu dulu nih. Oke, menurut cara negosiasi ke buyer tentang produk kita gimana Bang?
negosiasi. Ya yang penting kita udah punya ini ya. Yang penting udah punya produk, ada produknya, komoditasnya udah ada, terus teman-teman juga udah punya katalog produk, harganya udah ada di situ. Nanti tinggal sebenarnya mereka juga paham ya, paham harga dari daerah masing-masing itu sebenarnya udah ada. Dan mereka juga sebenarnya udah nyari-nyari juga di marketplace juga sebenarnya udah ada, udah ini, udah jelas kok. Oke, nah oke, kita baca ya, baca nih. Atlas Coffee Importer LLC. Oke, nah ini tadi ya website yang kita cek dari sini tadi, kedapatan ada 2. Nanti teman-teman cari aja di kontak tadi. Nah tadi ya. Oke, kita bahasin dulu ya. Nah ini ada Atlas Coffee Importer LLC. Nah, ini ada ya, Puerto Rico Importing CO. Coba nih, apakah ada? Ini Puerto Rico Importing CO. Jadi kalau dari Google ini kita secara manual ya. Tapi kalau menggunakan aplikasi ini kita mendapatkan data secara banyak. Dan ini teman-teman bisa nyari, bisa ambil tiduran, makan juga bisa. Biarin aja di sini. Nanti akan keluar data banyak ini. Oke, setelah ini harus ngapain? Nah, teman-teman, ini kan data banyak nih. Misal ada 11, ya data berapapun nih. Nah, teman-teman tinggal select all. Nah, ini send email, send WA ya. Jadi aplikasi ini bisa kirim WA dan kirim email juga. Nah, ini contoh kita mobile PIN number, kita pilih ya. Kira-kira yang mau dikirim ke WA nih nomor mana? Nah, ini kita add message di sini. Nah, nanti teman-teman tinggal isi kontennya. Nah, ini isi, hey Mister siapa? Ini ada slash name. Name ini artinya manggil perusahaannya. Name. Nah, ini jelaskan, ini menjelaskan ya, jelaskan perusahaan komoditas. Ini komoditas teman-teman. Komoditasnya apa? Terus nanti di bawahnya kasih kontak email atau WA. WA juga bisa atau email juga bisa. Nah, misalnya teman-teman punya katalog ini WA, katalog PDF, ini masukin sini. Pilih aja nih PDF-nya dari mana, nanti masukin. Nanti kalau udah di schedule, schedule ini terus save ya. Save ini juga di close. Nanti teman-teman klik proses, nanti siapin HP-nya. Karena siapin HP ini untuk ini ya, scan barcode untuk WA biar nanti berjalan. Nah, seperti itu mudahnya ya. Nanti kalau teman-teman panduannya ada di kelas juga. Oke, itu tadi WA. Nah, sekarang email. Nah, karena ini emailnya nggak ada, kita update email dulu. Nah, yang ada email artinya mereka ngasih ya. Kalau nggak ada email, artinya mereka nggak ngasih email. Coba pengaplikasian treatment tadi Mas, kok ada kode-kodenya? Nah, tadi udah dijelasin tadi. Nanti lihat sendiri ini ya, rekamannya ya. Ini rawan penipuan enggak Mas untuk bayarnya? Nah, nanti saya jelasin model bayar nipu atau enggak nanti ya. Oke, ini kita dapat email ya, 1 dan 2. Ini apa ini? Emailnya kurang bagus ini. Kita dapat 1, 2. Nah, ini teman-teman bisa select all, terus send email ya. Nah, ini nanti bisa kita subjeknya apa? Ini subjek. Nah, ini nanti isi kontennya teman-teman tinggal send aja. Nah, ini nanti ditambahin ya email perusahaan teman-teman. Pastikan yang ngirim ini adalah email perusahaan. Jadi agar ya kalau kita perusahaan kan agar dipercaya. Nah, itu sebenarnya sangat mudah. Jadi aplikasi ini bisa cari bayar sesuai komoditas dan bisa cari dan bisa kirim email dan WA. Nah, seperti itu ya. Itu sangat gampang. Teman-teman tinggal praktekkan aja nanti di kelas. Oke, ada apa lagi nih? Nah, ini rawan penipuan. Nah, sebenarnya kita di setiap negara
itu ada perwakilan dagang kayak ITPC, ADAK itu di setiap negara ada. Tapi ADAK terbatas ya, kalau ITPC ada. Jadi nanti tujuannya mereka itu mengidentifikasi, KBRI juga bisa mengidentifikasi kira-kira buyer yang akan beli produk kita itu real dan enggaknya. Misalnya Pak Tri ya atau Ibu Tri ini punya produk kopi dan ternyata buyernya ini dari Kanada. Nah kita kan nggak asal percaya gitu ya. Bener nggak sih bayarnya ini kita udah siapin produk, udah siapin semuanya, takut penipuan. Nah, nanti ada tugas nih, kita ngasih email ya, email atau nge-WA atau nelpon ya ke KBRI atau ITPC atau ADAK yang ada di daerah Kanada, itu nanti kita infoin, Pak, saya ada buyer A, ini perusahaannya, ini alamatnya, tolong dicekin Pak, gitu. Nah, itu ya. Nanti tugas mereka itu nanti langsung nyari ya. Nah, langsung nyari data yang telah kita berikan tadi, termasuk ada PO-nya misal kita udah dapat PO gitu ya. Nah, itu nanti mereka akan nyari, kalau datanya benar nanti kita akan diinfoin juga. Oke Pak, ini datanya udah benar. Kami udah cek juga perusahaannya ada, alamatnya ada, gedungnya ada. Nah, seperti itu. Ada juga yang kedua, ciri-ciri penipuan ada juga nih, dia ordernya itu begitu besar, kita kasih harga itu enggak nawar, itu ciri-cirinya juga ya. Nah itu teman-teman, kemarin juga ya ada member seneng banget karena dapat baru gabung karena dapat ini ya, buyer dan ordernya banyak, kita kasih harga nggak nawar. Nah, akhirnya kan konsultasi lah ke kami ya di Explore Yuk, dan kita cek ternyata itu adalah penipuan. Nah, sebenarnya banyak itu ya, kasus-kasus seperti itu banyak sebenarnya. Nah, teman-teman juga nanti bisa belajar lah di jalannya itu. Mas, untuk aplikasinya apakah berbayar atau free? Nanti ini kalau aplikasi ini bayar tahunan ya kalau aplikasi. Nanti kalau dari kelas bisa kelas yang banding teman-teman bisa ngikutin juga nanti. Kalau sarang walet kuantiti 10 sampai 20 kilon apa mungkin dapat diekspor? Dapat, Pak. Bisa. Sebenarnya kita ini ya nyari nyari bayarnya ini minta berapa. Jadi kita, Pak, sayanya ada cuma 20 kilo ya. Apa bisa diekspor? Ya bisa. Yang penting ada bayarnya. Ada juga kemarin ya yang tadi saya ceritain ekspor nanas yang 3 kontainer 40 feet yang gede itu kontainernya itu kekurangan ya. Nah, kekurangan ini kita bisa ngambil ke produsen atau supplier lain. Nah, tapi dengan syarat ini kuantitasnya, spesifikasinya harus sama ya. Nggak boleh kalau nggak sama. Oke. Kalau Masnya sendiri sudah pernah ekspor komoditas apa, Mas? Nah, kalau kami ini ekspornya komoditas daun pisang. Nah, kemarin ekspor ke Jerman selama 6 bulan. Itu ada mentor utamanya, kita sebagai orang belakang aja. Dan kemarin juga ada ekspor ini ya, makanan minuman, tahu ya? Kalau ale-ale tahu? Ale-ale. Ya pokoknya makan UMKM juga bisa. Kemarin ada bayar dari Belgia juga. Nah, itu sebenarnya banyak potensi. Sebenarnya kita harus ini ya, praktek dan aktif. Oke, seperti itu ya penjelasan dari saya, teman-teman. Silakan saya kasih waktu 10 menit untuk pertanyaan ya. Silakan bisa di chat. Nanti 10 menit habis itu saya jelasin untuk bimbingan kelasnya. Nah, kalau tidak ada pertanyaan nanti saya lanjutkan untuk penjelasan kelas nanti. Sambil saya minum dulu ya. Bismillah. Tadinya mau 30 menit, malah ini udah sejam. Oke, lanjut. Mas nanti bisa minta contoh katalog produk ya. Nanti di kelas tinggal di-download aja. Nanti ada katalognya kita. Nanti bisa diedit juga dan bisa ditambah gambar juga ya.
Jadi katalog, company profil, termasuk KL ya, KL, terus apa ini list pertanyaan ke supplier. Jadi kita juga siapin ya, siapin untuk kontrak kerja ke supplier. Jadi kalau kita udah nemu supplier itu ya nggak hanya ini ya, nggak hanya omong-omongan, tapi ada kontraknya ya. Dan kita udah siapin. Ada juga, misal ketemu supplier harus tanya apa, itu kita udah siapin juga. Tinggal download aja nanti. Mas, alamannya di mana? Kalau kantor ada di Malang. Kalau saya sendiri ada di Sukabumi ya. Kalau mau ekspor, apakah harus ada perusahaan dulu nggak Mas? Oh tidak perlu. Tapi kalau mau lebih profesional, misal nih kita mau ekspor briket ya, contoh ya ekspor briket. Nah kita kan nggak punya produk ya, kita nggak punya produk kan bertemu sama supplier. Apa yang membuat mereka percaya sama kita? Apa kita hanya tangan kosong? Ya kalau bisa kita sebisa mungkin membuat legalitas ya, legalitas ekspor itu murah banget, cuma 50.000. Cuman 50.000 itu bisa untuk modal ekspor. Jadi nggak mahal-mahal. Ada ya kalau di jasa itu harganya 1.600.000 sampai 2 juta. Saya pernah lihat. Tapi kalau kita bisa buat sendiri, mau buat sendiri, itu modalnya murah, cuma 50.000. Harus nyerahin uji lab atau lembaga lainnya nggak Mas? Tergantung produknya. Pak Matsari mau produk apa itu? Sebenarnya syaratnya cuma dua ya, invoice dan packing list itu toh. Kalau misalnya teman-teman nggak mau punya apa nih legalitas, bisa menggunakan undername ya. Ngurusnya di mana legalitas ekspor Mas? Apa online? Online. Online menggunakan ahu.go.id. Ya, saya ini saya buka ini biar teman-teman paham. Kalau ada yang nanya kan saya bisa ini ya, bisa nyontohin ya. Kalau nggak ada yang nanya ya saya diem aja. Ini ya, ahu.go.id. Nah, ini teman-teman bisa buat di sini ya. Ini. Perseroan, oh bukan ini. Ini nih di bawah nih. Nih, ini buat aja nih. Perseroan perorangan. Nah, ini bisa untuk ekspor. Nah, kalau teman-teman mau cari-cari bisa di YouTube bisa, tapi kalau di kelas juga lebih jelas kok. Nah, itu ya. Nanti daftar NIB sekalian, NIB, NPWP. Mas, kalau ekspor bisa pakai jasa Bundes, Badan Usaha Milik Desa. Nah, itu kalau legal ya nggak masalah ya. Kalau kita ekspor, biaya jasa ekspedisi ditanggung kita atau bayarnya. Bisa kita yang nanggung, bisa bayarnya. Tapi kalau semua keseluruhan itu bayar. Jadi karena ada namanya harga jual, Pak Wisnu. Ada harga jual. Jadi kalau dari apa ini, dari gudang ke pelabuhan, ini harganya berapa. Lalu ada juga harga, misal sekalian nih ya, sekalian apa nih, harga ekspedisi atau jasanya, sekalian apanya, ongkosnya. Nah itu ada juga gudang sampai ke pelabuhan mereka ini juga. Dan nanti teman-teman di situ beberapa banyak ya, banyak harga-harga jual yang teman-teman harus pelajari, misal FOB, export dan yang lainnya, itu teman-teman harus pelajari biar nanti ketika praktek itu enggak salah gitu ya. Udah kita ngasih harga murah, ternyata malah saya salah menentukan harga sampai pelabuhan si buyer. Nah itu ya, nanti di kelasnya lah teman-teman bisa belajar. Mas, kalau bikin legalitas perusahaan perorangan itu ada batas limited transaksi? Ada, maksimal 5M dalam 1 tahun. Ya, ini 4,9M ya, 1 tahun ya. Tapi kalau misal tidak ada itu ya nggak masalah. Kita ajuin pertama buat 100 juta apa 50 juta itu juga bisa. Yang penting nggak boleh melebihi 5M. Nah, ada kemarin member kita ini ya, transaksi kedua apa ketiga itu udah mendekati 4M ya.
Jadi langsung upgrade ya, upgrade ke CV. Jadi itu kalau udah melebihi mau 4 mau ke 5M itu kita harus upgrade ya. Nggak boleh ya. Nanti nggak boleh untuk nggak boleh perizinan lah intinya. Harus di-upgrade. Kalau sudah punya PT untuk legalitas ekspornya apa sudah include ya? Maksudnya gimana nih? Include apa ini jadi? Include apa? Jadi biar saya bisa jawabnya secara ini ya, secara jelas juga. Ya betul. Jadi setiap legalitas yang ada izin ekspor itu kan nanti ada KPLI-nya. KPLI untuk produk A, B, C, dan D. Nah itu udah dapat izinnya. Nanti siapin aja NIB-nya, daftar aja gratis. NIB terus kalau bisa NPWP perusahaan juga gratis juga daftarnya. Lalu nanti siapin invoice, packing list, performa invoice, shipping instruction. Itu siapin juga. Nah, kalau nggak mau nyari ada nanti di kelas. Nanti saya spill di mana tempatnya nanti ya. Oke, kita 3 menit lagi untuk pertanyaan. Habis itu saya jelasin untuk kelas bimbingannya seperti apa ya. NIB sudah ready, NPW juga ready. Tinggal belajar eksponen siap. Insya Allah siap, mantap mantap. Wah keren ini. Tinggal untuk komoditasnya apa Ibu Fatma? Komoditasnya udah dapat belum Ibu? Pisang Ambon lumut. Wah, mantap itu. Pisang Ambon. Pisang Ambon itu ya pisang Cavendish bukan ya? Pisang Ambon. Beda ya? Hmm, saya kira yang pisang Ambon itu pisang Cavendish ya. Kalau Cavendish lebih ke kulitnya yang bagus. Oh gitu. Kalau Ambon, apanya yang bagus nih? Dalamnya atau apa? Oke, 2 menit lagi. Silakan yang mau bertanya-tanya boleh. Nanti kita lanjut untuk selanjutnya ya. Insya Allah saya mau ekspor kopi dari Palembang, Mas. Doa ini semoga terlaksana. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga lancar, sukses tanpa kendala, Ibu Laila. Ambon rasanya lebih manis. Oh, oke oke. Mantap itu. Pisang Ambon. Oke. Oh, gambarnya gini ya. Oh, dia yang mentah gitu dimakan langsung ya berarti. Yang warna hijau biasanya ya. Sorry Mas, saya laki-laki namanya aja perempuan. Laila Tudri. Oke, siap Bapak Laila. Panggilnya apa ini? Bapak Lail. Bapak siapa nih? Pak Udri. Oke. Pak Lai. Oke, Pak Lai. Siap. Oke, 1 menit lagi ya. Habis ini saya jelasin untuk kelasnya bimbingan seperti apa. Dan nanti saya jelaskan juga member-member yang sudah berhasil ini ekspor apa aja yang banyak. Tapi rata-rata briket ya. Briket, terus produk apa lagi. Nantilah. Banyak kok. Silakan yang mau tanya boleh 1 menit lagi. Oke, baik. Ya, benar ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi ini saya jelasin untuk kelas apa bimbingannya seperti apa. Baik, saya share ya. Linknya ada di chat. Saya jelasin untuk kelasnya. Baik, di sini ada kelas ekspor yuk. Jadi teman-teman nanti bisa belajar.
plus bisa langsung praktek ya. Di sini ada pendampingannya, artinya teman-teman didampingin sampai 0 dan benar-benar belum bisa ekspor sampai sukses ekspornya. Dan alhamdulillah sudah ada 1.800 lebih untuk membernya saat ini. Nanti saya spill juga grupnya. Ada 100 video pembelajaran lebih juga. Nah, ini aksesnya juga lifetime, jadi sekali bayar tanpa perlu bayar bulanan atau bayar tahunan ya. Di grup supportnya ada. Jadi teman-teman kalau ada kendala pengen belajar apa ekspornya atau website ekspor atau aplikasi yang tadi saya share itu juga bisa nanti ada di grup supportnya masing-masing. Baik, di sini ada member yang memberikan testimoni juga alhamdulillah banyak, yang berhasil juga banyak, ada yang ada ekspor ini dapat bayar ke Vietnam, ekspor apa ini? Kelapa ya. Ada yang ikut pameran juga di Boston, ada yang ekspor cincau kering hitam. Nah, ini tadi yang saya jelasin dari Palembang. Ini 100% TT ke rekening pribadi BRI. Nah, ini BRI. 110 jutaan lah, 110 jutaan. Dan ini cari bayarnya mudah ke Facebook. Ya, teman-teman cari aja di Facebook. Nantilah kalau ada waktu ya saya jelasin juga. Nah, ini ya, ekspor cincau kering hitam dari ke Kamboja ini. Oke, selanjutnya ini ada ekspor briket ke Swedia, ada ekspor cocoa powder. Nah, ini Pak siapa nih? Pak Wahyu ya. Ini baru gabung 3 bulan juga dan sebenarnya ini ya 8 kontainer ya dalam waktu 3 bulan. Keren nggak? Tapi sebelumnya beliau ini belajar di beberapa platform di YouTube, Google, di kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah kemarin juga gabung di kelas baru 3 bulan nih udah dapat 8 kontainer ekspornya. Keren nih, cocoa powder ya. Coklat. Siapa yang teman-teman punya coklat ini juga bisa. Nih itu 40 feet ya ke Mesir. Nah, ini keren banget. Lanjut ada Saca Inci. Nah, ini teman-teman kalau pernah dengar Saca Inci. Nah, ini ada Saca Inci Nanas ya. Nanas yang saya ceritain tadi, ini mahasiswa di Australia. Ini Mas Adit ini. Ini ekspor nanas kemarin ini dia menggunakan ya SEO, terus menggunakan sosial media manajemen pakai Google Ads, Facebook Ads. Nah, ini bagus juga dia dari Indonesia, cuman lagi kuliah di Australia. Ekspornya nanas dan kemarin 3 kontainer 40 feet juga ekspor nanas di bulan kemarin ini waktu ibadah haji. Nah, itu suplainya ke ini ya ke supermarket kayak Carrefour tapi di luar negeri. Oke, ada juga nih, ada yang kirim sampel, ada dapat orderan arang kayu dan cangkang sawit juga banyak. Ini banyak ya di sini, teman-teman nanti bisa dibaca sendiri. Dan nanti ini mentor utamanya adalah Coach UTS yaitu Umar Tanus September. Nah, ini dari Malang langsung dan beliau sekarang membina ratusan juga UMKM yang ada di Malang juga. Nah, kalau pernah ketemu ya ini adalah beliau yang mempunyai kelas ekspor ini. Baik, di sini di kelas ekspor ada 8 modul. Saya bacakan secara singkat, nanti teman-teman bisa pelajari dan bisa praktekkan juga nanti di kelasnya. Yang pertama yaitu ini ya. Pengenalan tentang ekspor ini teman-teman yang newbie, pemula nggak perlu khawatir ya. Nanti di kelas itu harus ngapain aja dan harus seperti apa. Nanti di sini akan dijelaskan secara mendetail ya. Kenapa teman-teman harus ekspor, terus mindsetnya seperti apa, terus tipe-tipe ekspor itu harus ngapain aja, harus alurnya seperti apa, harus kemana dulu kita. Nah, itu teman-teman nanti akan jelasin juga. Selanjutnya itu demand dan komoditas. Tadi teman-teman juga sudah saya praktekin, yaitu cara cari komoditasnya, terus cara cari demand-nya. Nah, teman-teman tugasnya sekarang ini tinggal cari tinggal prakteknya. Tadi HS Code juga sudah kita pelajari, harus ngapain aja nanti kalau udah ketemu HS Code harus kemana, itu teman-teman harus paham juga ya. Nah, nanti pokoknya di sini lengkap pokoknya di kelas ini lengkap, termasuk teman-teman butuh bimbingan juga bisa. Oke, yaitu selanjutnya itu supplier. Nah, teman-teman yang susah cari supplier, di sini udah ada tipsnya. Terus kontrak kerja dengan supplier sudah kami siapin. List pertanyaan ke supplier sudah kami siapin. Jadi kalau kita ketemu supplier, produsen, itu tanya apa? Teman-teman kan bingung ya. Ini harus tanya apa ini kalau saya kebutuhannya ekspor. Nah, udah disiapin juga di sini. Teman-teman tinggal download, print. Nanti tinggal tanyain ya. Seperti itu.
Nanti penjelasannya harus nanya apa penjelasan seperti apa, di list pertanyaan nanti ada di video juga. Oke, selanjutnya itu senjata perang. Nah, tadi tanya yang tanya harga jual tadi ya. Nah, di sini juga nanti teman-teman bisa tanya bisa belajar harga jualnya. Harga export, FOB, CNF, CIF dan yang lainnya. Terus menghitung harga jual versi 2 ini ada ya. Pokoknya teman-teman kalau ketemu yang new ini adalah yang terbaru. Termasuk nanti teman-teman juga bisa ini ya membuat company profil, katalog, legalitas, SOSQL, quotation letter. Terus ada rekening perusahaan, teman-teman juga bisa membuatnya. Ada juga cara membuat perusahaan perorangan dan NIB. Jadi teman-teman legalitas yang tadi saya infokan 50.000 itu juga bisa untuk legalitas ekspornya. Oke, selanjutnya itu tentang payment. Jadi di ekspor juga ada macam-macam pembayaran itu seperti apa ya. Terus yang aman, yang enggak aman itu seperti apa itu ada. Terus ada jenis-jenis LC, ada tipe-tipenya, pokoknya lengkap di sini. Ada juga ya contoh-contoh performa invoice juga sudah kami siapin nanti di kelas juga. Oke, selanjutnya buyer. Nah, tadi kita juga sudah praktek ya melalui web B2B atau TradeMap tadi. Ada melalui juga kita Google, tadi juga udah praktek caranya seperti apa. Terus nanti juga kita ada database buyer juga di Explore. Ada juga menggunakan aplikasi EA. Tadi ya, tadi udah teman-teman udah paham ya. Melalui Google terapkan ke aplikasi EA. Nah, caranya di mana? Tadi di melalui web B2B. Tadi ya, udah tahu ya. Nah, seperti itu langsung ada juga mendapatkan bayar luar negeri melalui ITPC. Nah, tadi perwakilan dagang yang ada di luar negeri, mereka juga sebenarnya punya data bayar. Nah, kita minta aja, Pak, ada bayar ABC enggak? Nah, insya Allah nanti mereka juga akan memberikan. Oke, ada juga yang cara mendapatkan bayar luar negeri melalui Alibaba. Ini juga udah ada materinya, teman-teman nanti tinggal pelajari aja. Dan banyak ya di sini, ada contoh commercial invoice, packing list. Nah, itu nanti juga dipelajari juga. Ada juga mengetahui bayar yang scam dan solusinya seperti apa. Nah, ini udah ada juga. Oke, selanjutnya itu forwarder. Tadi sudah saya jelasin, forwarder itu ya seperti ekspedisi lah ya. Tapi ini khusus untuk ekspor. Dan nanti teman-teman juga akan belajar tipe-tipe forwardernya, terus jenis kontainer juga belajar, macam-macam kontainer menghitung daya muat, sampai nanti ketemu alur setelah deal dengan bar. Ini harus teman-teman ngapain aja, siapin apa aja, dan harus punya apa aja. Nanti teman-teman akan belajar di sini juga. Baik, selanjutnya itu modul 8 yaitu pembuatan website ekspor. Jadi di kelas ini teman-teman juga bisa membuat website ekspor sendiri. Ya, gampang. Nanti mentornya langsung sama saya kalau website ekspor. Dan ini kami kasih juga gratis hosting selama 3 bulan. Jadi gratis, full gratis 3 bulan. Nanti kalau teman-teman, ini kalau perpanjang gimana Pak? Ya nanti 3 bulan tinggal bayar aja. Sekitar 83.000 udah sama PPN. Nah, nanti teman-teman tinggal siapin aja domainnya lah sekitar 135.000. Baik, selanjutnya kita ada bonus juga di sini di kelas Explore. Yang pertama database Explore atau database buyer ya di Explore. Nah, teman-teman tinggal download aja, nanti saya spill di mana. Atau selanjutnya yang kedua Zoomner ekspor daun pisang. Nah, ini mentor kita utama yaitu Coach UTS yang ekspor daun pisang. Nanti dijelaskan juga daun pisangnya seperti apa, panjang lebar, alat-alat apa yang dibutuhkan, gimana supaya bisa 3 bulan itu enggak kering, enggak apa gitu ya. Oke, selanjutnya itu pendampingan member. Jadi setiap bulan kita ada Zoom ya, ada Zoom pendampingan member seperti ini 2 kali ya, 2 kali itu biasanya kita mendatangkan dari pemerintah. Nanti kita di tanggal 14 itu dari pemerintah juga, dari Bea Cukai, ada juga dari forwarder baru yang kerjasama kita di sini udah ada kerjasama dua forwarder. Ada juga nanti yang baru mau masuk juga, dan itu bagus banget nanti teman-teman ketika transaksi itu dapat cashback juga nanti. Oke, selanjutnya itu dokumen-dokumen ekspor kami sudah siapin ya, invoice, packing list, performa invoice, shipping instruction. Nah, itu udah kami siapin. Nanti nih tinggal download dan dipelajari. Nanti bisa diganti-ganti nama perusahaannya, harganya, pokoknya lengkap di situ, bisa diedit-edit lah pokoknya. Oke, selanjutnya itu daftar komunitas daerah. Tadi yang nanyain, Pak itu filenya dari mana? Download di mana? Nah, itu nanti bisa di kelas. Yaitu SOP ekspor selanjutnya, yaitu teman-teman di sini kalau mengikuti timeline ya yang kami berikan, insya Allah 4 bulan teman-teman bisa sukses ekspornya. Asalkan teman-teman mau praktek dan mau aktif ya. Tadi ada yang
Pak saya mau serius. Oke, semoga teman-teman bisa serius beneran. Oke, selanjutnya gratis hosting selama 3 bulan. Sudah kami siapin, nanti teman-teman tinggal klaim aja di modul 8. Selanjutnya itu surat kontrak dengan supplier. Itu juga sudah kami siapin. Dengan perusahaan juga sudah kami siapin. Ada juga rekaman Zoomer bulanan. Dari 2022 sampai sekarang itu sudah kami lakukan Zoomer ya. Setiap bulannya itu ada. Kecuali libur kemarin waktu bulan puasa karena saya liburan di Malaysia. Jadi enggak ada Zoomer waktu kemarin. Baik, selanjutnya kita ada 3 program. Saya jelasin ya secara singkat. Nah, di sini ada kelas ekspor yuk. Harga normal. Saya bicara harga normal yaitu 1.398.000. Kalau teman-teman menggunakan kupon yang ada di chat nih. Nah, kuponnya adalah Kurdi ya. Nah, ini teman-teman mendapatkan diskon 50%. Jadi cukup bayar 699.000. Kalau teman-teman mau ini, teman-teman tinggal klik daftar aja sekarang. Nah, nanti akan dibawakan ke sini nih. Oke, sini ya. Nah, pastikan ada kuponnya agar mendapatkan diskon 50% dan bonus tadi ya, 10 bonus tadi. Nah, ini pastikan ada kuponnya Kurdi. Nah, ini aksesnya selamanya. Jadi teman-teman tidak perlu bayar tahunan atau bayar bulanan ya. Jadi cukup sekali bayar aja. Oke, selanjutnya yang sebelah kanan ini ada aplikasi EA. Nah, ini teman-teman yang tadi saya demokan. Nah, ini masih ini. Nah, ini masih ini datanya. Nah, ini harga normalnya 798.000. Kalau dapat diskon 50% itu cukup bayar 399.000 tahunan ya. Kalau aplikasi ya ini tahunan, kalau kelasnya ini cukup sekali bayar aja. Dan ini aplikasi desktop dan nanti teman-teman bisa mencari komoditas, mencari buyer sesuai komoditas, bisa kirim email dan bisa kirim WA otomatis juga ya. Nanti teman-teman bisa membelinya di ya di sini juga bisa. Tapi saran saya kalau teman-teman belum paham tentang ekspornya, lebih baik jangan. Lebih jangan aplikasi ya. Lebih baik teman-teman belajar dulu ekspornya atau yang lebih bundling ya atau sekalian itu adalah yang tengah yaitu aplikasi ya plus kelas plus aplikasi ya. Harga normalnya 1.798.000 dengan menggunakan kupon ya, kupon Kurdi nih di chat saya kirim lagi. Teman-teman cukup bayar 899.000 sudah dapat kelasnya plus aplikasi EA-nya. Nah, di sini dapat aplikasi EA 1 tahun terus bayar kelasnya cuma sekali aja. Jadi teman-teman kalau mau ini tinggal daftar aja sekarang di sini. Nanti akan diarahkan di sini dan pastikan ada kuponnya Kurdi di sini ya. Oke, selanjutnya teman-teman, misalnya teman-teman sudah daftar ini ya, bisa daftar kelas plus aplikasi ya. Kalau kita hitung-hitung yang lebih murah ya. Ini 899 dapat kelas plus aplikasi ya. Tapi kalau kita kelas 699 tambah 399 ini udah 1 juta lebih. Tapi kalau 899 ini cukup sekali bayar dapat gratis aplikasi ya 1 tahun. Nah, oke, selanjutnya kalau teman-teman udah gabung nih, misal kelas plus aplikasi ya, nanti akan seperti apa? Nanti akan 2 seperti ini. Nah, ini 2 seperti ini. Dan nanti teman-teman, nanti bisa ini ya. Nah, ini ada start learning atau continue learning. Continue learning artinya teman-teman udah pernah belajar, tinggal di continue aja. Nah, nanti ada 2 seperti ini. Kalau kelas plus aplikasi ya, tapi kalau kelas aja ya cuma 1. Nanti teman-teman tinggal klik aja daftar sekarang di sini, ada daftar. Continue learning atau start learning di sini. Nanti akan diarahkan di sini. Nah, ini adalah video pembelajarannya dari modul 1 sampai 8. Ini ada 7 video, 10 video, 6 video, 19 video, 6 video, 18 video, dan lainnya. Ada juga Zoomer bulanan ya, dari 2022, nih April, sampai kemarin ya, terakhir mencari regulasi dan harga ekspor negara tujuan. Nah, ini juga ada sebenarnya. Ada kemarin juga dengan Pak Haris yang potensi ekspor di Australia. Kalau teman-teman mau sama Pak Haris, ini beliau adalah ada Canberra. Jadi teman-teman kalau kebutuhan ekspor ke Australia itu hubungin aja Pak Haris. Itu ada di Instagram ya. Instagramnya Pak Haris. Teman-teman bisa nanti cari. Itu namanya ada Canberra. Nanti akan ketemu nanti. Oke, selanjutnya, nah ini adalah bonus-bonus ya. Tadi saya infokan. Ada daftar komoditas tadi, lalu ada database buyer, ada surat kontrak dengan supplier, ada juga dengan perusahaan, SOP ekspor, invoice, packing list, perform invoice, shipping interaction juga sudah kami siapin. Teman-teman tinggal klik aja, nanti tinggal download. Lalu ada list barang ke supplier tadi, ketika kita ketemu supplier, itu harus nanya apa? Nah, itu teman-teman harus siapin juga ya. Jadi biar nggak blank ya, tanya-tanya apa nih yang harus ditanyain, nah seperti itu. Baik, kita juga ada group supportnya ya.
Nah, ini ya. Ini teman-teman, kalau sudah member pastikan gabung di grup support ini ya. Gabung di grup support ini karena ini sangat penting banget. Info-info terupdate ada di sini. Contoh, nah ini ya, contoh nih. Forwarder plus bea cukai akan mengisi seminar bulan ini. Siapa yang hadir? Nah, ini kalau teman-teman nggak gabung, wah kacau nih. Nah, ini tapi khusus member ya. Pastikan sudah member yang bisa gabung di sini. Kalau belum member ya nggak bisa gabung. Nah, ini banyak ya. Ini ada yang info-info seperti ini, ada juga yang info undername, kertas kos nih. Nanti ada yang jawab. Nah, seperti ini. Nah, ini banyak ya. Nih ada yang punya produk. Nah, teman-teman bisa kolaborasi info-info misalnya ada kebutuhan ya, kebutuhan apa jagung, kokopodo, rumput laut. Nah, ini teman-teman nanti akan kita info dan teman-teman siapin aja nih. Ada yang punya buyer nih juga. Kalau keblokir ini ya juga ada yang share-share juga nih. Nah, teman-teman, nah ini ya alur pendanaan ekspor nih. Yang butuh pendanaan tadi, ini teman-teman bisa ngajuin di sini. Nah, ini flow-nya punya CV, mengisi link pendaftaran, verifikasi badan usaha, survei lokasi. Nah, teman-teman juga harus disurvei nanti. Ada verifikasi PR dan PO, pembuatan draft agreement atau penyesuaian draft, revisi perjanjian dan penyesuaian, SIG agreement, pembuatan timeline kerja, pelaksanaan dan pencairan. Nah, ini teman-teman nanti tinggal dipelajari aja. Insya Allah nanti kita juga ada ini ya, apa namanya, pameran juga di Tangerang. Insya Allah nanti di Oktober nanti. Oke, seperti itu ya, teman-teman. Silakan kita sampai jam 9.30 insya Allah. Kalau ada waktu lagi kita bisa nambah lagi 10 menit lah ya gitu. Kalau ada pertanyaan silakan boleh di chat. Insya Allah nanti saya bantu untuk jawabannya. Oke, teman-teman ada yang nanya kuponnya ini sampai kapan? Nah, teman-teman saran saya isi form pada malam hari ini ya. Bisa bayar 3 hari lagi. Berarti tanggal 15 itu terakhir pembayaran. Pembelajaran semuanya lewat Zoom? Tidak. Lewat video pembelajaran. Ini Pak Sadiasa, ini video pembelajarannya. Kalau Zoom itu nanti berkaitan nih, misal ada permasalahan forwarder, biaya cukai, terus pengen ada yang membuat website ekspor, nanti kita adain Zoom. Nah, itu nanti baru nanti kita ada Zoom, baru kita ngobrol seperti ini. Jadi permasalahan-permasalahan teman-teman di lapangan itu nanti bisa kita selesaikan by Zoom juga. Mas, grup support ada di Telegram enggak? Di Telegram itu ada grup support, tapi khusus website ekspor dan aplikasi EA. Kalau tentang ekspor itu khusus di grup Facebook. Pastikan menggunakan kupon ya, kuponnya KURDI agar mendapatkan diskon 50%. Yang mau tanya-tanya boleh di chat ya. Mas nanti contoh katalog produk dikirim. Oh itu khusus member ya. Katalog produk itu khusus member, ambil sendiri ada di sini. Ini ada di sini senjata perang. Nanti ambil di sini ya. Komponen profil dan katalog produk. Bisa langsung di download ya. Pastikan teman-teman menggunakan kupon ya. KURDI kuponnya akan mendapatkan diskon 50%. Oke, kita 15 menit lagi. 15 menit lagi ya.
Saya sudah member minggu lalu. Mau hubungi konsultas gimana? Silakan chat di Facebook ya, Pak. Oh, Bang, saya izin keluar dulu ya. Nanti saya WA. Siap. WA langsung ke admin ya. Oke, berapa menit lagi nih? 14 menit ya. Mas harus pintar bahasa Inggris ya. Oh tidak, Pak. Tadi kan saya udah cerita. Member, ada member yang nggak bisa bahasa Inggris, ketemu buyer yang nggak bisa bahasa Inggris juga. Lucu pokoknya. Diceritain aku aja sampai tawa-tawa aja gitu. Jadi memang yang penting bisa bahasa secara apa ya, bahasa tubuh ya, yes no lah seperti itu. Ini maksimal tahu lah yes no-nya. Dan itu teman-teman nggak perlu khawatir. Kita juga sebenarnya ada aplikasi ya. Nih aplikasi saya liatin nih. Kalau teman-teman nanya saya liatin langsung. Namanya aplikasi ini ya. Nah, ini aplikasinya. Teman-teman install aja di HP. Kalau HP Samsung biasanya udah ada. HP Samsung, terus HP iPhone biasanya udah ada. Jadi ketika kita ketikkan nih, ini udah ada nih. How are you? Nah, nanti kita ketikkan bahasa Inggris, keluar bahasa Indonesia, bahasa apapun gitu ya. Jadi bisa menggunakan itu. Itu sering member-member kita lakukan ya. Jadi kita nggak ada hambatan sebenarnya untuk nggak bisa bahasa Inggris. Sama bayar itu perlu tetap ketemu tatap muka nggak? Lah, kalau bisa ya harus ketemu. Ya biar bisa meyakinkan ya. Tapi kalau tidak memungkinkan ya nggak ketemu ya nggak masalah. Oke, 12 menit lagi. Boleh tanya, boleh tanya-tanya ya. Kalau mau ketemu kira-kira di mana? Apa ada waktu khusus? Ini ketemu buyer atau ketemu apa, Pak? Tadi kan kita bahas buyer di atas. Nanti ketemu apa nih, Pak? Kalau ketemu kami di kantor, ada di Malang, tapi ketemunya biasanya sudah member. Jadi tahu nih kendala-kendala apa yang udah dipelajari. Misalnya kan kalau di kelas itu kan udah praktek ya, praktek cari demand, pas praktek cari komoditas, supplier, produsen, terus perizinan. Nah, itu nanti kalau ke kantor ke Malang itu nanti bisa tanyai, oh kok saya kendalanya di A B C gitu ya. Nanti kalau belum member udah ketemu belum apa-apa nggak tahu nih harus kendalanya apa gitu loh. Kalau ketemu usahakan sudah jadi member dan nanti harus konsultasi apa gitu. Ya kantornya ada di Malang. Nanti langsung tanya sama mentornya alamat Malangnya. Oke, kita 10 menit lagi ya. Kalau cara transportasi barangnya menuju lokasi bayar itu seperti apa ya, Mas?
transportasi barang. Oh, nanti bisa menggunakan jasa forwarder, Pak. Ya, kalau kita beli barang ya, contohnya remote ya. Kalau di Indonesia itu kan kita pakai ekspedisi JNE, Tiki, kan gitu ya. Nah, ini nanti kalau ekspor menggunakan forwarder. Nanti juga untuk surat-suratnya ya mereka yang nanti yang nyiapin juga. Seperti itu ya, Pak Tri. Insya Allah kalau teman-teman belajar, praktek, dan aktif itu cepat ya untuk apa ini prosesnya, proses apa ekspornya. Mau daftar kelas, sinyal masih muter-muter. Ya, ditunggu aja dulu. Pastikan menggunakan kupon KURDI ya, agar mendapatkan diskon 50%.